Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Susana Moraemu, NIM 3122070. Di sini saya akan menjelaskan sejarah agama Kristen. Manusia menurut ajaran Kristen. Pembicaraan tentang manusia adalah hal yang sangat pokok dan sentral dalam kekristenan karena manusia ada di pusat kehidupan, beragama dan pengambilan keputusan etis. Pembahasan tentang manusia dan perspektif Kristen dapat menolong kita untuk memahami berbagai aspek dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, maupun dalam pengembangan ilmu dan teknologi modern, termasuk berbagai masyarakat yang muncul dalam kehidupan manusia. Yang pertama, manusia komunis. Manusia komunis dalam filsafat sosial dan politis, komunis bersumber dari teolog antropologis. Filsafat sosial dan politis, komunis bersumber dari teori antropologis Karl Marx. Pemahamannya mengenai hakikat manusia menempatkan manusia pada pusat kepentingannya, dan karena itu berpendapat bahwa karena manusia adalah ciptaannya, dirinya sendiri, hanya manusia yang dapat menjawab kepada dirinya sendiri dan mampu dengan upaya sendiri menemukan tujuannya dengan kebebasan yang absolut. Ada tiga ciri antropologi. Pertama, manusia sebagai suatu produk alami. Yang kedua, manusia sebagai ciptaannya sendiri yang bekerja. Dan yang ketiga, manusia sebagai unit yang teralienasi. Dan dalam tempat yang sentral dalam antropologi masa kini, bagi Marx, alienasi adalah kategori kunci dan ia menjelaskan hal itu dalam istilah sosial ekonomi. Yang menyebabkan manusia teralienasi adalah sistem hubungan dan nilai-nilai kapitalis. Manusia menderita berbagai macam alienasi dari hasil produksinya sendiri, dirinya sendiri, dan dari sesamanya. Yang paling tragis adalah alienasi dengan dirinya sendiri yang membuat manusia menjadi tak manusiawi secara total. Yang kedua, manusia humanis. Tak ada pola tunggal pemikiran humanis. Ia bisa mencangkup X. Selanjutnya B, pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Ada anggapan bahwa hanya dalam relasi dengan Tuhan manusia memahami hakikat kemanusiaannya dan menemukan arti serta tujuan hidupnya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Fakta yang pertama dari kesaksian Alkitab tentang manusia adalah bahwa manusia makhluk ciptaan Allah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menolak anggapan bahwa semua hal termasuk manusia terjadi dalam proses evolusi, dan karenanya sulit untuk memberi landasan mengapa manusia adalah makhluk pencari makna. Sebagai makhluk, ia tetap makhluk dan tidak pernah menjadi sama dengan kaliknya. Di sini ada pertanyaan, apa implikasi kemaklukan manusia? Sebagai makhluk, pertama-tama ia tergantung kepada Allah, Khalik dan sumber kehidupannya. Sebagai Khalik, Allah berdaulat atas hidup dan tujuan hidup manusia. Karena itu, manusia yang menerima kemaklukannya akan menerima kedaulatan Allah atas hidup dan tujuan hidupnya. Itulah sebabnya secara hakiki manusia selalu mendambakan relasi dengannya. Sebagai makhluk, manusia bukan saja tergantung kepada Allah sebagai sumber hidup, tetapi bahwa Allah berdaulat atas hidup dan tujuan hidup manusia. Di sini Alkitab menggambarkan hubungan manusia dan Allah penciptanya sebagai tanah liat di tangan penjunan. Allah berhak dan berdaulat untuk tujuan apa benda-benda atau peralatan tanah liat yang dibuatnya.
Demikianlah manusia di tangan Allah Pencipta. Tujuan hidupnya ditentukan oleh Khaliknya. Agustinus. Manusia sebagai makhluk rasional dan budaya. Menurut Allah, memberi perintah kepada manusia untuk memerintah, menaklukkan, serta memelihara alam semesta, menunjukkan adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara manusia dengan alam semesta ini. Inilah yang biasanya disebut sebagai tugas kemandatarisan manusia. Sebagai mandataris Allah, dalam arti pelaksanaan dan wakil Allah dalam memerintah dan memelihara alam semesta ini, jadi berbudaya adalah perintah atau mandat yang kita sebut dengan mandat kebudayaan. Mandat itu hanya bisa dilaksanakan karena Tuhan memperlengkapi manusia dengan potensi rasional atau kemampuan rasional yang menjadi salah satu ciri khas manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain, bahkan dengan binatang paling cerdas sekalipun. Konsisten dalam tugas sebagai mandataris Allah, manusia diperlengkapi oleh Allah dengan potensi rasional dan karena itu dapat berbudaya. Ini juga salah satu keunikan manusia yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Bahkan rasionalitas adalah keunikan manusia ternyata dalam fakta bahwa kebudayaan manusia atau dalam arti yang sempit. Sebagaimana buah rasionalitasnya mengalami perkembangan maju dan perkembangan itu telah membawa kita pada apa yang dikenal dengan zaman ilmu dan teknologi modern. Dengan kata lain, kemajuan manusia yang membawa manusia kepada abad ilmu dan teknologi modern adalah konsekuensi logis dari rasionalitas manusia atau penciptaan manusia sebagai makhluk rasional, dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya saja perlu dipertanyakan, untuk apa dan untuk siapa kemajuan kita dalam bidang ilmu dan teknologi modern. Di sini berbagai macam isu etis modern muncul yang membutuhkan pemikiran dan pergumulan yang serius. Potensi akal ini sangat mengagumkan sehingga manusia bukan saja dapat menciptakan teknologi modern, tetapi bahkan dapat memecahkan rahasia yang selama ini belum terpecahkan, termasuk berpergian ke planet yang lain. Potensi ini juga sangat mengiringkan dan kita telah menyaksikan bahwa selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk etis. Secara klasik, Alkitab menggambarkan bahwa manusia diberi hukum atau dikata lain nomos oleh Allah dalam bentuk larangan memakan buah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Ini menempatkan manusia pada persimpangan jalan ketika ia dapat memilih di antara dua alternatif. Dua alternatif itu adalah ketaatan atau pelanggaran terhadap nomos. Atau dikata lain dapat juga berarti berbuat yang baik atau jahat. Kesempatan untuk memilih ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk memilih dari dua alternatif yang diperlihatkan atau diperhadapkan kepadanya. Dengan kata lain, manusia tidak secara determinatif atau memilih salah satunya. Selanjutnya, paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Yang dimaksud dengan paradoks adalah para satu sisi pencipta manusia sebagai makhluk religius, sosial, rasional, dan berbudaya, serta etis, menunjukkan sisi keagungan manusia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Pada sisi yang lain, kita
juga belajar atau menyaksikan dan bahkan mengalami sendiri sisi-sisi kelam dari kehidupan manusia. Berapa perang yang terjadi karena alasan agama atau ideologi? Berapa banyak koruptor di tanah air ini yang tega memperkaya diri dan membuat orang lain menderita? Berapa banyak orang tamak yang hanya menumpuk kekayaan sendiri kalau perlu dengan eksploitasi orang lain atau ala meaning? Apakah kata-kata Mahatma Gandhi masih mempunyai arti? Umumnya tahu juga apa yang baik yang harus kita lakukan, tetapi kita tidak berdaya melakukan, bahkan yang sebaliknya yang kita lakukan. Inilah paradoks kehidupan manusia. Lalu bagaimana penjelasannya untuk membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar dari yang salah, serta memilih kebebasan untuk memilih melakukan yang baik atau yang jahat? Hal-hal ini adalah kemampuan kemanusiaan yang bersifat netral dan terdapat pengalaman manusia. Semua yang uraikan di atas menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia dan baik. Lebih dari itu, manusia juga mempunyai kemajuan yang mengagumkan dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dapat mempermudah hidup manusia dan menjadikan hidupnya lebih manusiawi. Anehnya, pada sisi lain, manusia juga dihadapkan pada berbagai permasalahan Alkitab, berbagai ulahnya sendiri yang tidak bertanggung jawab. Paradoks ini membawa kita kepada pertanyaan mengapa banyak jawaban diberikan oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan maupun filsafat, termasuk juga agama. Alkitab tidak mengakhiri kesaksiannya dan meninggalkan manusia dalam kegelapan yang tidak berpengharapan. Alkitab menyaksikan bahwa ada pengharapan akan kemungkinan restorasi hubungan-hubungan yang telah rusak oleh dosa, konsisten dengan kepercayaan akan Allah sebagai penyelamat dan pembaharui. Kekristenan dengan kepercayaan akan Allah sebagai penyelamatan dan pembaharui. Kekristenan percaya akan penyelamatan dan pembaharui relasi dengan Allah melalui Kristus dan Roh-Nya. Keselamatan tidak boleh dipahami hanya bersifat individual dan diseberang sana, tetapi juga dipahami secara sosial dan berlaku kini di sini. Orang Kristen terpanggil untuk menolak berbagai ketidakadilan dalam tatapan sosial atau sosial ekonomi atau politik dan memperjuangkan adanya keadilan di dalamnya sehingga ada perdamaian. Dan di bagian E, pandangan-pandangan teologi kontemporer tentang manusia dan masa depannya. Salah satu aspek yang penting dalam pembicaraan manusia dan hakikatnya adalah manusia dan pengharapannya. Akhir-akhir ini ada tekanan yang kuat tentang dimensi pengharapan baik dalam pemikiran filosofis maupun dalam teologi. Maksudnya adalah hakikat manusia harus dikaitkan dengan pengharapannya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berharapan atau harapan akan masa depan yang lebih baik. Karena itu perlu mencari deskripsi mengenai tekanan ini dalam dua tokoh penting, yakni orang etesis seperti Ernst Bloch dan orang beriman seperti Jürgen Moltmann. Teologi ternama Jürgen Moltmann dengan teologi of faith dipengaruhi oleh prinsip pengharapan dari Bloch. Teologi-teologi yang letih atau yang lebih awal memandang pengenapan dari pengharapan eskatologis merupakan tindakan dan karunia Allah. Moltmann justru sebaliknya memberi tempat kepada
peranan manusia untuk mewujudkan pengharapan eskatologis tersebut bukan saja pada dunia di seberang sana, melainkan juga kini dan di sini. Artinya bahwa pengharapan eskatologis tidak hanya menyangkut keselamatan jiwa saja di seberang sana, tetapi juga perdamaian, keadilan, kebebasan dari perindasan harus diusahakan diwujudkan kini dan di sini, meskipun penyempurnaan adalah karya Tuhan. Jadi pengharapan itu menjadi kekuatan penggerak sejarah untuk mewujudkan apa yang diharapkan kini dan di sini, atau dalam bahasa